Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kak Fatima. Di sini saya akan memberitahu opini saya terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia ini yang sedang marak-maraknya. Yang pertama yaitu ada integritas yang dimana integritas itu suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Dan biasanya seseorang yang benar memiliki sebuah integritas adalah mereka yang dapat diberi kepercayaan lebih, entah dari masyarakat ataupun lainnya, karena biasanya disamakan pada kesesuaian antara perilaku mereka dengan ucapan mereka. Dan ketika kita memiliki integritas diri yang tinggi, orang-orang di sekitar kita dapat melihatnya melalui tindakan, kata-kata, keputusan, metode yang kita lakukan, serta hasil yang akan kita dapatkan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan korupsi, tapi sebelumnya itu saya akan memberitahu untuk apa sih korupsi itu, dan korupsi itu sebelumnya itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, dan tentu saja yang kita tahu dari segi hukum itu korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana untuk kepentingan diri mereka sendiri. Biasanya nih, ketika seseorang tidak merasa memiliki harga diri atau stabilitas keuangan mereka sedang menurun dan juga mereka tidak memiliki nilai-nilai kehidupan yang positif, maka, kemungkinan besar atau mereka itu sangat berpotensi untuk bertindak dan bersikap tanpa integritas atau juga, kemungkinan sangat besar untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Namun sebaliknya, jika seseorang itu, dengan harga diri yang tinggi, memiliki rasa syukur dengan perekonomian atau keuangan mereka yang, mereka syukuri dan mereka tuh, memiliki nilai-nilai kehidupan yang positif, maka mereka itu sangat berpotensi untuk hidup dengan integritas pribadi yang tinggi dan kemungkinan sangat kecil sekali untuk mereka itu melakukan tindakan korupsi. Dan bisa kita lihat teman-teman bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi itu yang sangat-sangat cukup tinggi. Karena pada periode tahun 2014 sampai 2017, perkara korupsi yang ditangani oleh KPK itu sebanyak 618 kasus. Wow, itu sangat besar sekali. Dan Transparansi Internasional Indonesia itu mengeluarkan indeks persepsi korupsi yang menunjukkan bahwa posisi Indonesia itu berada di peringkat 96 dari 180 negara pada awal tahun 2022. Pada awal tahun kemarin, dan itu cukup sangat, kita paling tinggi ya, walaupun dari 180 negara itu terhitung tuh kita memang yang sangat tinggi untuk kasus korupsi tersebut. Dan di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan penyebab korupsi. Saya ambil menurut teori dari para ahli. Yang pertama itu teori penyebab korupsi menurut Jacques Bologne, yang dimana dengan kata gon, yaitu artinya keserakahan. Yang dimana penyebab korupsi ini dikenal dengan istilah gon dengan adanya sikap serakah, seseorang atau suatu organisasi itu memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan curang untuk memperkaya diri mereka sendiri, dan itu bisa merugikan orang lain. Dan biasanya hal ini tuh didasari karena setiap individu itu memiliki kebutuhan, sehingga adanya pengungkapan yang berhubungan dengan tindakan korupsi tersebut. Dan selanjutnya itu ada teori penyebab korupsi dari Robert Kierkegaard yang dimana disingkat dengan CDMA, yang kepanjangannya yaitu C. Corruption, D. Directionary, M. Monopoly, and A. Accountability, yang dapat kita simpulkan bahwa korupsi itu terjadi dikarenakan oleh faktor kekuasaan dan monopoli yang disertai adanya akuntabilitas. Dan selanjutnya itu penyebab korupsi menurut Donald R. Cressy Ford. Donald R. Cressy Ford itu berpendapat bahwa penyebab korupsi itu karena adanya teori triangle. Yaitu triangle itu adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi.
Dan dengan adanya faktor tersebut, seseorang atau organisasi itu dapat melakukan korupsi secara besar-besaran, tanpa mereka itu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Dan dilanjut itu ada teori cost benefit model yang di mana teori ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindakan pidana korupsi itu lebih memikirkan tentang manfaat yang didapatkan saat mereka itu melakukan tindakan korupsi dan daripada risikonya. Jadi mereka itu lebih memikirkan saat mendapatkan uang banyak tersebut atau melakukan korupsi tersebut, mereka berpikirkan, wah, akan beli ini, akan beli itu, dan manfaat yang akan digunakan. Daripada mereka itu melihat, resiko saat saya korupsi itu seperti ini, itu mereka tidak akan melihat ke arah sana. Dan di sini juga ada beberapa tindakan korupsi. Yang pertama itu bribery yang bisa disebut penyuapan. Yang dimana pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan hal tersebut, konteks penyuapan korupsi itu adalah tindakan membayar atau menerima suap. Tindakan ini itu dilakukan atas dasar kepentingan pribadi dan tentu saja perbuatannya itu bertentangan dengan hukum. Dan yang kedua itu korupsi tindakan pemerasan, yang dimana dilakukan biasanya oleh pegawai negeri yang ingin menguntungkan dirinya sendiri. Tindakan melawan hukum ini dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan, lalu memaksa dan memeras orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang menguntungkan pelaku tindakan pidana korupsi. Seperti di lingkungan kerja itu seperti kayak senior yang menyuruh anak baru gitu untuk melakukan sesuatu yang akan menguntungkan dirinya, tapi melalui si junior tersebut. Dan selanjutnya itu ada penipuan atau fraud yang dapat kita artikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan atau juga perilaku yang tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisasi dan biasanya tuh melibatkan para penjabat. Karena dengan begitu kegiatan penipuan mereka relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibandingkan penyuapan dan penggelapan. Lalu selanjutnya ada penggelapan atau pencurian. Yang bisa kita contohkan seperti kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi, atau ya petinggi-petinggi negara lah ya. Dan yang kelima itu ada favoritisme yang dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Dan selanjutnya itu bagaimana sih cara kita mencegah tindakan korupsi itu, yaitu pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara memberantas korupsi itu ya dengan mendirikan organisasi independen yang didedikasikan untuk pemberantasan korupsi. Misalnya di beberapa negara yang dibentuk organisasi yang disebut ombudsman. Dan yang kedua itu pencegahan korupsi di sektor publik, dan yang ketiga itu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dan di sini ada 3 strategi cara kita memberantas para koruptor, tikus berdasi. Yaitu pertama itu upaya preventif, yang dimana usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindakan korupsi. Biasanya tuh upaya preventif itu dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung, dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, dan juga membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, atau asosiasi bisnis. Kalau kita teliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM, dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitasi kinerja bagi instansi pemerintah. Dan yang kedua itu upaya detektif.
yang dimana itu untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya yang murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Dan bagaimana sih cara pencegahan korupsi dengan upaya detektif, yaitu dengan perbaikan sistem dan tindak lanjut atas, pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, dan pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Tentu saja partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kaca internasional, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintahan atau APFP dalam mendeteksi tindakan pidana korupsi, dan selanjutnya itu strategi represif, upaya represif. Cara mencegah tindakan pidana korupsi dalam upaya represif itu yaitu penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi dan penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efektif yang sangat jerah. Penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang prioritaskan untuk diberantas, perlakuan konsep pembuktian terbalik peneliti, dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindakan korupsi secara terpadu, dan juga penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan tentu saja penuntutan umum. Dan cara pemberantasan korupsi itu tidak cukup hanya dengan satu komitmen itu, karena harus diterjemahkan ke dalam strategi pengurungan korupsi yang komprehensif. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kita memberantas korupsi, dan tentu saja pemberantasan korupsi itu tidak cukup hanya untuk dengan satu komitmen saja, karena komitmen ini harus diterjemahkan ke dalam strategi pengurungan korupsi yang komprehensif. Dan bagaimana sih strategi cara kita memberantas korupsi? Yang pertama itu ada represif. Melalui strategi represif, KPK itu menjerat koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Dan ada juga beberapa tahapan dari represif tersebut, yaitu pertama itu penanganan laporan pengaduan masyarakat, di mana bagi KPK itu pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat-sangat penting bagi mereka, karena sebagian besar kasus korupsi itu ditemukan melalui pengaduan masyarakat. Sebelum memutuskan apakah suatu pengadilan dapat masuk ke tahap penyelidikan, KPK itu harus melakukan proses verifikasi dan review. Dan selanjutnya itu masuk ke tahap penyelidikan, yang dimana kegiatan yang dilakukan KPK tersebut bertujuan untuk menemukan alat-alat bukti yang sangat-sangat cukup. Bukti permulaan yang cukup dianggap ada jika ditemukan sekitarnya 2 alat bukti atau barang bukti. Jika bukti permulaan yang tidak cukup, tidak cukup atau tidak ditemukan, penyidik berhak menghentikan penyelidikannya. Jika penyelidik dilimpahkan ke kepolisian atau kejaksaan, maka polisi atau kejaksaan wajib mengordinasikan dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK. Lalu lanjut ke tahap penyidikan, di mana tahap itu salah satunya ditandai dengan penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika ada dugaan kuat bahwa bukti permulaan tersebut cukup untuk penyidik, dapat menyita izin ketua pengadilan negeri untuk terlebih dahulu memperoleh izin dulu untuk memanggil tersangka atau menahan tersangka yang pejabat publik yang menurut undang-undang tindakan polisi. Dan tersangka juga wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang segala harta bendanya dan harta benda pasangannya, anak-anaknya, dan harta benda orang lain atau perusahaan yang diketahui atau dicurangi orang itu. Dan selanjutnya juga ada tahap penuntutan, di mana yang dilakukan oleh penuntut umum setelah penyidik menerima berkas. Dalam waktu 1 hari kerja setelah menerima berkas-berkas tersebut harus diserahkan ke pengadilan negeri. Dan penuntut umum KPK dapat melakukan penahanan terhadap tersangka itu selama paling lama itu 20 hari dan dapat diperpanjang
Lagi itu dengan izin pengadilan untuk paling lama itu 30 hari. Perlimpahan kepada pengadilan itu disertai dengan berkas perkara dan surat dakwaan. Dan terakhir itu pelaksanaan putusan pengadilan. Jaksa akan melakukan eksekusi dengan kekuatan hukum tetap. Untuk itu panitera itu mengirimkan salinan putusan kepada jaksa. Dan yang kedua itu dengan perbaikan sistem. Karena banyaknya sistem di Indonesia justru menyisakan celah bagi terjadinya praktik korupsi. Misalnya itu prosedur kepegawaian menjadi lebih rumit sehingga menimbulkan suap dan lain-lain. Tentu saja ada banyak lagi tindakan yang terkait, tetapi juga dengan perizinan pembelian barang dan jasa dan lain-lain. Tentu saja perbaikan diperlukan, sangat-sangat diperlukan karena sistem yang baik dapat meminimalisasi terjadinya korupsi di negara kita. Dan tentu saja dampak korupsi itu sesuatu tindakan yang menyelewengkan uang atau benda orang lain yang bukan menjadi hak mereka. Korupsi itu dapat diartikan sebagai tindakan menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi dan digunakan supaya untuk memperkaya diri mereka sendiri atau orang lain tanpa dan korupsi itu bersifat menguntungkan diri sendiri dan bahkan bisa merugikan kepentingan umum dan juga negara. Dan dampak korupsi itu apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan karena korupsi itu dilihat dari aspek manapun, segi manapun itu banyak kepentingan publik yang terbengkalai. Juga kerugian negara-negara yang sangat besar akibat dari korupsi itu sendiri. Dan saya akan menyebutkan beberapa dampak negatif di berbagai bidang, yaitu pertama itu bidang demokrasi yang dimana sejumlah calon tertentu memberikan imbalan uang bagi siapa saja yang memilihnya saat pemilu sehingga ia itu terpilih untuk duduk di menduduki jabatan tersebut. Karena pemberian imbalan uang tersebut itu sifatnya adalah sogokan. Tentu saja itu melancarkan jalannya menduduki suatu jabatan, namun ia memberikan barang tertentu kepada masyarakat, ya tentu saja masyarakat pasti ada yang mau mengambilnya. Contoh saja nih ya, sebuah kasus yang sering terjadi saat pemilu. Ada 2 orang di daerah yang sama yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Ya, kita sebut saja si A dan si B ya, guys. Nah, si A ini memiliki kepribadian pemimpin yang sangat-sangat baik, mampu mengayomi, memberikan bantuan untuk kasus-kasus sosial di lingkungannya itu, dan saat detik-detik menjelang kelangsungan pemilu tersebut, si A ini menggunakan cara yang jujur nih guys. Dan sedangkan si B ini memberikan uang kepada calon pemilih agar ia itu terpilih menduduki kursi DPR tersebut. Karena pemilih yang memilih sogokan tersebut dan menerima sogokan tersebut dan mereka itu tidak memikirkan dampak panjang ke depannya itu seperti apa. Dan akibatnya si B lah yang justru terpilih menduduki kursi DPR. Padahal dari segi kemampuan, dari segi manapun kita lihat itu si A lah yang lebih kompeten dibandingkan si B. Dan itulah salah satu contoh dampak korupsi bagi berjalannya demokrasi di Indonesia. Maka jangan salah guys, jika ada semboyan, jadilah masyarakat yang baik jika menginginkan pemimpin yang baik. Makanya kita tuh jangan hanya berpatok pada sogokan-sogokan, kita tuh harus menilai orang tuh dengan benar-benar gitu loh, apalagi untuk memimpin negara ini gitu. Dan selanjutnya itu ada bidang ekonomi, di mana maju tidaknya suatu negara itu diukur dengan tingkat ekonomi negara tersebut. Korupsi memang bisa terjadi di negara mana aja, di negara-negara berkembang juga bisa. Karena negara-negara berkembang memiliki perekonomian yang tidak baik dan relatif dan tidak stabil. Bahkan ada beberapa kasus guys yang sering ditemukan perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi dengan para penjabat mampu bertahan dan dilindungi dari segala macam persaingan. Dan akibatnya perusahaan-perusahaan yang tidak efisien bertahan dan justru merugikan perekonomian negara. Dan para ahli ekonomi juga menyebutkan bahwa buruknya perekonomian di negara-negara Afrika ternyata disebabkan oleh tingginya tingkat korupsi negara tersebut. Karena para penjabat yang korup itu biasanya menyimpan uang mereka itu di berbagai bank di luar negeri. Kenapa di luar negeri? Karena kalau di negara sendiri ya takut ketahuan guys. Karena
Bahkan ada data yang menyebutkan bahwa besarnya uang simpanan hasil korupsi pejabat-pejabat di Afrika yang ada di luar negeri itu justru lebih besar daripada hutang negaranya sendiri. Wow, main blow banget guys. Maka tidak heran jika ada beberapa negara di benua Afrika ini yang sangat terbelakang tingkat ekonomi dan juga perkembangan infrastrukturnya. Padahal jika dilihat dari kekayaan alam gitu loh, mereka tuh memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa gitu loh guys. Kayak banyak sekali sumber daya alam tuh dan kekayaan mereka itu kayak lebih banyak gitu loh. Dan selanjutnya itu ada bidang keselamatan dan kesehatan manusia. eh Mengenai kerusakan fasilitas publik itu bisa menimbulkan korban jiwa dan ironisnya tuh kejadian tersebut tuh diakibatkan oleh korupsi. Karena bukan rahasia jika dana untuk membangun infrastruktur publik itu merupakan dana yang sangat-sangat besar jika kita lihat dari catatan. Tapi nyatanya saat dana tersebut masuk melewati para penjabat-penjabat pemerintah gitu ya. Dana tersebut tuh mengalami pangkasan atau penurunan gitu loh. Jadi kayak diambil beberapa persen untuk penjabat-penjabat pemerintah ya, sehingga dalam pengerjaan infrastruktur itu tuh minim keselamatan. Jadi kayak eh contoh nih guys, jalannya rusak gitu ya, bolong. Daerah tuh pemerintah daerah atau misalkan Pak Jokowi itu sudah ngasih uang gitu loh, ngasih uang yang sangat cukup yang harusnya jalannya itu dibeton atau dicor gitu ya. Lewat nih ke pejabat pemerintah. Dan pejabat pemerintah itu malah mengambil tuh 70% dari uang tersebut, guys. Dan akhirnya jalanan tersebut tuh hanya diaspal yang di kemudian hari akan seperti itu lagi. Di kemudian hari akan seperti itu lagi. Dan itulah tindakan korupsi salah satunya, guys. Dan selanjutnya itu ada bidang kesejahteraan umum. Tidak hanya kesejahteraan umum, pasti kalian juga sering memperhatikan tayangan-tayangan televisi tentang pembuatan peraturan-peraturan baru lah oleh pemerintah ya guys. Dan tidak jarang pula gitu loh. Dan misalkan kita lihat-lihat nih ya, peraturan-peraturan tersebut tuh ternyata justru lebih memihak kepada perusahaan-perusahaan yang besar yang mampu memberikan keuntungan untuk para penjabat. Akibatnya apa? Perusahaan-perusahaan kecil dan juga industri menengah itu tidak mampu bertahan dan membuat kesejahteraan masyarakat umum terganggu. Dan akibatnya kayak sekarang ini tingkat pengangguran itu makin tinggi, diikuti dengan tingkat kemiskinan yang juga semakin tinggi. Yes, dan selanjutnya itu ada pengikisan budaya. Bagi pelaku korupsi itu, ia akan dikuasai oleh rasa tak pernah cukup. Rasa ingin terus, ingin terus, ingin terus. Dan melakukan upaya untuk menguntungkan diri sendiri itu sehingga lambat laun ia akan menuhankan materi itu sendiri. Jadi bagi masyarakat umum itu, tingginya tingkat korupsi itu, lemahnya penegakan hukum akan membuat masyarakat itu meninggalkan budaya kejujuran dengan sendirinya. Dan pengaruh dari luar itu akan membentuk kepribadian yang tamak, hanya peduli pada materi dan tidak takut pada hukum. Dan selanjutnya itu terjadinya krisis kepercayaan. Ya, dampak korupsi bagi negara yang paling penting adalah tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Karena sebagai pengamat, masyarakat Indonesia itu sudah semakin cerdas untuk menilai sebuah kasus. Nih ya, berdasarkan pengamatan, saat ini masyarakat Indonesia itu tidak pernah merasa puas dengan tindakan hukum kepada para koruptor. Karena apa? Karena banyak koruptor yang menyelewengkan materi-materi dengan jumlah yang tidak sedikit, namun hanya memperoleh hukuman tidak seberapa. Padahal dia itu korupsi uang rakyat. Misalkan uang itu sampai triliun-triliun, tapi hanya hukuman 10 tahun penjara, 6 tahun penjara. Dan akibatnya rakyat tidak lagi percaya pada proses hukum yang berlaku. Karena tidak jarang pula masyarakat ini senang main hakim sendiri karena untuk menyelesaikan sebuah kasus. Karena hal tersebut itu sebenarnya merupakan salah satu tanda bahwa masyarakat Indonesia itu sudah tidak percaya dengan jalannya hukum, terutama dengan berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan kasus korupsi. Sebenarnya tuh kalau saya bilang tuh kasus korupsi itu cocoknya tuh dihukum mati nggak sih? Iya nggak sih, kayak biar ada efek jerahnya gitu loh. Karena
misalkan dia cuma dihukum kayak berapa tahun dan dia bebas, karena tindakan korupsi itu bukan penyakit guys, itu tuh bawaan dari diri dia sendiri, kemauan dari diri dia sendiri, seperti itu loh. Dan sampai sini aja penjelasan dari saya. Terima kasih sekali dan saya mohon maaf sekali jika ada kesalahan kata atau hmm, kesalahan kata dan maupun salah pengejaan atau menyinggung seseorang atau ya dan lain-lain lah. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.